Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulisani Azizah, mahasiswi aktif dari Institut STMI Kota Bekasi dengan program studi Manajemen Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang opini publik, guna untuk memenuhi nilai tugas dari Pak Heru Sudinata MM selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation. Yuk, simak videonya. Opini publik. Opini adalah serapan dari bahasa asing atau yang disebut dengan opinion. Opini adalah pernyataan tentang sikap mengenai masalah tertentu yang bersifat kontroversial. Opini juga merupakan tanggapan atau jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata atau intangible, baik dalam bentuk opini maupun lisan ataupun tertulis. Bisa juga sebagai perilaku, sikap, tindakan, pandangan, atau tanggapan dari dan lain sebagainya. Hal ini artinya apabila seseorang menolak itu berpikiran negatif, dan apabila seseorang beropini yang positif itu akan menerima atau mendukung. Nah, kalau publik adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Jadi, pengertian opini publik adalah suatu sikap mengenai persoalan yang mengandung pertentangan mengenai suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya, ada jenis opini publik. Pertama, ada opini individu, kedua opini pribadi, ketiga opini kelompok, keempat opini mayoritas, kelima opini minoritas, dan keenam opini massa, yang ketujuh opini umum. Yang pertama itu opini individu. Opini individu itu merupakan pendapat seseorang secara perorangan mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat. Pendapat itu bisa setuju atau tidak setuju. Nah, untuk mengetahui orang lain ada yang sependapat atau tidak, seseorang harus melakukan perbincangan kepada orang lain terlebih dahulu, sehingga sesuatu yang dibicarakan tersebut menjadi opini publik. Nah, yang kedua itu ada opini pribadi. Opini pribadi merupakan pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial. Nah, pendapat seseorang belum tentu merupakan opininya pribadi. Mungkin ia ambil alih opini orang lain disebabkan ia menyetujuinya. Lalu dalam suatu pergunjingan dikomunikasikannya kepada orang lain sebagai opini sendiri, bukan opini pribadinya. Nah, yang ketiga itu adalah opini publik. Opini publik adalah pendapat kelompok mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang, termasuk sekelompok orang yang tadi. Yang keempat itu ada opini mayoritas. Nah, opini mayoritas merupakan pendapat orang-orang yang terbanyak dari mereka yang berkaitan dengan suatu masalah pro atau kontra. Mungkin yang punya penilaian lain biasanya berada di suatu forum terbuka dalam bentuk lembaga, misalnya parlemen, sehingga bisa didukung berapa jumlah orang yang pro dan kontra. Nah, yang kelima ini adalah opini minoritas. Opini minoritas ini kebalikan dari opini mayoritas. Opini minoritas adalah pendapat orang-orang relatif dalam jumlahnya sedikit dibandingkan jumlah mereka terkait dengan suatu masalah sosial yang berbeda mengenai masalah menyangkut kepentingan umum. Nah, yang terakhir ini ada opini umum. Opini umum merupakan hal terakhir, yaitu pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Next, selanjutnya ada karakteristik opini publik menurut dua ahli. Yang pertama itu menurut Nimo. Nimo mengatakan, satu, terdiri dari kumpulan individu. Nah, yang kedua itu isu mendapat perhatian masyarakat. Ketiga, berkaitan dengan waktu tertentu. Selanjutnya, menurut Rudi Pranuju. Ahli ini mengatakan bahwa yang pertama itu faktor psikologis, kedua itu sosiologi, ketiga itu faktor budaya, keempat faktor media massa. Next, selanjutnya ada faktor pemicu timbulnya opini publik. Yang pertama,
ada isu, presence of issue, yaitu sebagai situasi kontemporer yang mungkin tidak terdapat kesepakatan. Paling tidak ada unsur kontroversi terkandung di dalamnya, dan isu mengandung konflik kontemporer. Yang kedua adalah ciri publik, nature of public. Harus ada kelompok yang dikenal dan berkepentingan dengan persoalan itu. Yang ketiga ada pilihan yang sulit, complex of preference. Faktor ini mengacu ke totalitas opini para anggota masyarakat terhadap suatu isu. Yang keempat ada pernyataan opini, expression of preference. Pernyataan yang biasanya disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan atau dicetak dan sewaktu-waktu melalui gerak-gerik, kepala tinju, lambaian tangan, dan tarikan napas panjang. Nah, yang kelima itu jumlah orang yang terlibat, number of persons. Opini publik masyarakat, besarnya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu tertentu. Next, selanjutnya ada dimensi opini publik. Pertama, waktu, kedua cakupan, ketiga pengalaman, keempat media massa, dan yang kelima tokoh. Next, selanjutnya ada fungsi opini publik. Yang pertama ada the cognitive function. Dengan adanya pengertian itu, seseorang dapat objektif dalam menanggapi persoalan atau masalah yang merebak dalam masyarakat. Fungsi itu penting karena individu sebagai manusia seringkali diliput dan dikuasai oleh sifat curiga dan langsung memberi vonis sebelum memahami betul suatu masalah. Yang kedua ada the identification function. Fungsi identifikasi. Berarti opini publik berfungsi memperkenalkan pendapat-pendapat yang merupakan kesepakatan kelompok dan individu-individu anggotanya. Hal itu dilakukan karena individu cenderung untuk berbuat sama dengan yang dilakukan oleh kelompoknya. Yang ketiga ada the resolving of the internal function, penyelesaian fungsi internal. Berarti opini berfungsi untuk memecahkan persoalan internal suatu kelompok. Fungsi itu diperlukan untuk membantu memecahkan ketegangan individu-individu yang bergabung dalam suatu kelompok, antara lain dengan melakukan tugas antar sesama anggota kelompok. Jadi, opini publik adalah sikap atau tingkah laku yang ditunjukkan seseorang kepada khalayak jika ia tidak ingin dirinya terisolasi dalam hal kontroversial. Atau bisa juga dikatakan sikap yang ditunjukkan seseorang kepada khalayak tanpa harus membahayakan dirinya sendiri, yaitu berupa pengucilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya Sulisani Azizah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.